Tadi saya ditanya, tadi siang ketika saya turun ke lapangan. Tapi faktanya 90% mengatakan pemerintahan puas terhadap pemerintahan, 90%. Saya responsnya dengan santai tadi sebetulnya, kenapa nggak sekalian 100% saja? Supaya tidak perlu melakukan survei berkali-kali untuk menunjukkan peningkatan. Jadi langsung aja dikatakan 100% rakyat kita puas dengan pemerintahan. Itu hanya sebagai sebuah refleksi ya, bahwa sebetulnya tidak perlu insecure, merasa wah jangan sampai dinilai tidak sukses. Karena kalau hanya menutup-nutupi statistik tertentu dengan angka-angka ataupun pandangan-pandangan yang kualitatif, mohon maaf, kualitatif itu tidak jelek, tetapi kalau sudah masuk wilayah manipulatif, berbahaya. Karena sebenarnya hanya untuk menyenangkan diri, padahal banyak masalah, banyak bom waktu yang ditanam dan nunggu meledak. Karena faktanya teman-teman, saya nggak tahu teman-teman juga mungkin punya pandangan yang berbeda atau yang sama dengan saya. Setiap kami berkeliling berbagai daerah, kami menemui masyarakat, berdialog, sampai dengan tadi sore. Dan banyak yang mengeluhkan bahwa kondisi hari ini banyak permasalahan. Tapi kalau pertanyaannya sederhana seperti, puaskah Bapak Ibu Saudara terhadap pemerintahan hari ini? Jawaban terhadap pertanyaan yang begitu sederhana, tapi kan nggak bisa dijawab ya atau tidak. Tapi coba pertanyaannya begini, apakah Bapak, Ibu, Saudara merasa harga-harga kebutuhan pokok hari ini terjangkau atau tidak? Pertanyaan kedua, apakah Bapak, Ibu, Saudara merasa bahwa lapangan pekerjaan hari ini mudah atau sulit? Pertanyaan ketiga misalnya, apakah Bapak, Ibu, Saudara merasa keadilan dan penegakan hukum di Indonesia ini sudah baik atau bagaimana? Instrumen-instrumen pertanyaan seperti itu sebetulnya lebih indikatif pada kondisi sebenarnya. Tapi kalau hanya disederhanakan menjadi pertanyaan puas atau tidak, saya rasa tidak sesederhana itu. Dan seringkali itu bisa dimanipulasi. Ketika saya ditanya, perubahan semacam apa? Tentu bukanlah yang ingin menihilkan segala sesuatunya, bukan. Tadi saya mengatakan berkali-kali bahwa yang baik ya kita lanjutkan. Bahkan kita tingkatkan. Dan kita nggak perlu malu-malu. Nggak perlu kita sungkan-sungkan untuk melanjutkan sesuatu yang baik. Tapi, langsung saya kasih koma tapi, ketika kita tahu dan jujur mengungkap cukup banyak permasalahan di negeri kita, dari mulai ekonomi, kesejahteraan rakyat, masalah kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup, termasuk terkait dengan demokrasi dan kebebasan rakyat, penegakan hukum dan keadilan, termasuk tata kenegaraan dan juga etika pemerintahan. Demokrat merupakan salah satu partai yang berada di luar pemerintahan sejak tahun 2014. Artinya insya Allah genap 10 tahun hingga akhir Demokrat menjadi partai oposisi di luar pemerintahan nasional. Kami memilih itu dengan sebuah kesadaran bahwa diperlukan checks and balances yang sehat dan yang bisa menghadirkan masukan termasuk kritik yang konstruktif. Oleh karena itu, ketika kami menolak sejumlah rancangan undang-undang, itu bukan karena hanya ingin berbeda, yang penting tidak sama dengan pemerintah, bukan seperti itu. Karena faktanya ada sejumlah hal yang juga kita bisa sepakati bersama. Ketika kita dilanda pandemi COVID-19, walaupun kita tahu ada banyak hal yang perlu diwaspadai, sehingga kita memberikan catatan, tapi ketika itu kita tahu ada urgensi. Kita harus cepat, harus segera, harus bisa melahirkan kebijakan-kebijakan taktis untuk menyelamatkan manusia. Ingat, 2020 yang lalu. Kami mendukung dengan catatan pemimpin, pemerintah yang diberikan otoritas dan kewenangan untuk mengelola anggaran dalam jumlah yang besar untuk menangani COVID, termasuk menyelamatkan tadi manusia dan sekaligus menyelamatkan ekonomi rakyat, itu benar-benar prudent, bertanggung jawab, dan tidak sembarangan. Nah tapi ketika ada nyata-nyata sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Demokrat, contohnya ketika kita menolak
Kita walk out ketika pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya masih ingat 5 Oktober 2020. Dari ruangan atas itu saya mengatakan, fraksi Partai Demokrat sampaikan argumentasi yang kuat mengapa ini jangan segera diketok. Karena terlalu terburu-buru, gerasa-gerusu, padahal masih banyak cacat baik substansi maupun cacat prosedur. Tapi Demokrat tidak didengarkan. Ketok palu ternyata benar. Produk Undang-Undang Ciptaker dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Yang akhirnya harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu. Itu contoh bahwa ketika kita mengingatkan, artinya bukan sembarangan berbeda. Karena kita ingin mendapatkan atau memperjuangkan aspirasi rakyat. Ketika itu terkait dengan serikat pekerja atau kaum buruh. Nah yang terakhir tentang Undang-Undang Kesehatan. Sama akhirnya kami menolak. Karena ada banyak elemen yang sebetulnya masih bisa kita duduk bersama. Mendudukan berbagai kalangan tadi. Termasuk para dokter, tenaga kesehatan. Dan semua yang terdampak langsung dan tidak langsung oleh Undang-Undang Kesehatan tersebut. Contohnya penghapusan mandatory spending 5%. Seharusnya ya dipertahankan. Bagaimana kita bisa menjamin, tadi saya ngobrol-ngobrol sama dokter ya, yang kita juga punya dokter di sini, bahwa sekarang orang sakit, masuk rumah sakit, belum sehat, harus sudah keluar. Alasannya nggak bisa lagi ditanggung, nggak cukup uangnya. Jadi nggak boleh sakit kita. Belum sehat harus keluar, begitu balik lagi nggak diterima. Mengatakan saya belum sehat betul, masih punya keluhan, nggak diterima. Ini contoh betapa negara kita negara besar, prioritasnya kemana? Disinilah saya mengatakan kalau kemudian nanti Mbak Genta kami punya kesempatan sejarah untuk kembali lagi ke pemerintahan nasional, tentu kami akan segera evaluasi mana-mana yang perlu segera direvisi. Ada nanti prioritasnya, ranking urgensinya ada. Mana dulu yang didahulukan, tentu tidak bisa langsung brek satu hari, beres semuanya, tidak seperti itu. Kita juga bukan ingin membabi buta, enggak. Kalau yang bagus, oke, relevan, adil, lanjutkan. Tapi begitu ini nggak benar, nggak adil, nggak make sense, kita lakukan revisi.